pada upaya kita ya selaku terpidana ya kalau udah masuk ke dalam rutan lapas atau lapas, di mana rutan lapas dan lapas itu menjadi kewenangan daripada Dirjen Pas. Ya, Dirjen Pas itu di bawah Kementerian Kemenkumham ya. Kalau lihat di sini tandanya dia sudah menggunakan kewenangannya dan sudah memberikan atau mengakomodir apa yang kita minta sesuai dengan keadaan. Artinya dia sudah menjalankan tugasnya bukan karena kewenangan saja, tapi secara kemanusiaan, secara efisien dan banyak pertimbangan yang tentunya dia lihat itu dia kabulkan untuk bisa dihadirkan di dalam persidangan. Karena di persidangan mungkin ada poin yang menjadi penguat, ya baik itu dari segi secara faktual nanti pembicaraan verbalnya, terus bagaimana juga dia menjelaskan kepada majelis hakim. Ini poinnya juga sangat penting. Jadi saya rasa juga hal tersebut ya sudah bagus ya prosesnya, dan sudah bagus juga bagaimana memberikan satu solusi juga. Tapi solusi ini juga bukan sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi kan. Takutnya kan ada hal-hal yang tidak, mereka kan sudah melakukan antisipasi ya, antisipasi. Nah, antisipasi ini apakah hal-hal tersebut takut terulang lagi gitu. Nah, ini kan yang dikhawatirkan kan, dikhawatirkan karena yang lebih baik mencegah daripada sudah terjadi kan gitu. Tapi baik lagi kalau ini ada menguak suatu peristiwa dan adanya satu hal-hal yang harus diceritakan, dibuka dan difaktakan di persidangan, tentunya ini juga harus kita support gitu kan. Jangan hal-hal begini malah tidak mensupport itu. Tapi saya rasa zaman kali ini ya, dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, yakin segala sesuatu yang sifatnya adalah memberikan satu keadilan dan kenyamanan ya, ini menjadi satu hal yang perlu kita hormati, yang perlu kita syukuri bahwa hal-hal yang seperti ini untuk memberikan satu kepastian hukum yang baik. Bang, apa sih Bang yang kira-kira membuat proses pemindahan tahanan terdakwa yang di Nusa Kambangan atau di luar untuk datang ke Jakarta lagi bikin lama? Apa sih karena apa izinnya, atau karena emang Amazoni dibilang tahanan high risk yang berisiko tinggi dan juga pernah sudah residivis yang dulu, makanya itu membuat khawatir di lapas untuk menghadirkan kembali ke Jakarta. Iya, jadi kalau orang sudah pernah masuk dengan artinya menyangkut dengan pasal yang sama gitu kan, mengkhawatirkan ini juga memberikan satu tidak baik, dan pastinya ya hal-hal seperti ini pihak Bapas, lapas atau rutan ini kan di bawahnya Dirjen bagian perangkat ini kan menjadi tanggung jawab penuh. Kalau bisa-bisa kan rutan atau kalapasnya kan dicopot kan gitu. Nah ini yang dihindari nih, bagaimana caranya ya harus disterilkan. Biasanya seperti itu. Tapi balik lagi, kalau memang ternyata ya ada hal-hal dirasa perlu untuk di dalam persidangan, ya itu juga harus di support gitu loh. Jadi memang ini berkaitan, tapi kalau kita meyakinkan kepada pihak Bapas, kepada Kalapas atau Karutan, itu saya rasa pasti dikabulkan untuk bisa begitu kan gitu. Tapi balik lagi, kalau kenapa melakukan hal-hal seperti itu harus bawa ke Nusa Kambangan yang jauh kan gitu. Nah, ini kan juga dalam rasa ini lebih efisiensi, itu bagian juga efisiensi dong kan. Kalau lihat faktanya nggak jelas juga hakim juga nilainya nggak bisa jelas, susah kan gitu. Supportnya untuk bisa maksimalkan sidangnya, fakta sidang kan gitu. Saya rasa itu yang terpenting. Yang terpenting adalah mengefisiensikan, terus juga memberikan efek jerah kepada orang yang melakukan hal-hal seperti itu kemarin kan, sehingga harus dilarikan ke Nusa Kambangan. Dan Dirjen pasti adanya satu antisipasi, ya, khawatir ada perbedaan lagi di dalam, ada hal-hal yang menyangkut
tentang peredaran narkotika di dalam penjara, siapa bawa, bagaimanakah orang-orang yang bawa itu, apakah sudah dikembangkan. Dengan demikian dalam proses penyidikan bahkan menentukan siapa pelaku utamanya kan itu juga polisi lagi ngembangin. Jadi untuk itu memutus tali rantainya itu, karena kan kalau diputuskan tentunya dia bisa mengembangkan prosesnya gimana nih gitu sambil menyelidiki siapakah pelakunya gitu. Bang, tapi terkait yang Ahmad Zoni tidak bisa menghubungi atau kontak dengan PH-nya selama 2 minggu ini ada kabar dari itu adiknya dan juga dokter Kamila sebagai pasangan selama 2 minggu ini sudah hilang kontak, tidak ada kontak dari, apalagi dia yang tidak ada urusan PH ke PH-nya aja tidak ada kontak. Ini emang sebegitu ketatnya Bang di Nusa Kambangan menurut Abang sebagai hukum? Ya kalau harusnya memang kalau pengacara atau pendamping hukum itu mempunyai hak juga untuk bisa berkomunikasi. Ya biasa di situ ada difasilitasi. Ya, kan? Jadi nggak harus juga, tapi kalau dalam masa ibaratnya masa kan kemarin masa-masa heboh dan viral kan, nah itu biasanya dimasukin di sel yang nggak boleh sekali berkomunikasi. Untuk apa? Untuk dalam proses penyidikan ini. Jadi jangan sampai ini terpecah. Nah itu poinnya. Tapi saya rasa juga Dirjen Pas dalam hal ini mempunyai cara bagaimana supaya kasus ini nggak ada lagi terjadi gitu aja. Itu poinnya. Tapi bagaimana nanti tentang kewenangan, tentang bagaimana memberikan satu fasilitas dan lain-lainnya itu biasanya berjalan setelah mereka sudah lewat dari masa masa pemantauan. Ya, biar nggak terlalu dipantau sekali, tetap di dalam pantauan tapi tidak terlalu ketat ya. Ibaratnya terlalu ketat itu udah mati, nggak bisa handphone, nggak bisa itu tidurnya juga harus diawasin kan gitu. Karena memang ini menyangkut barang-barang narkotika kan. Bang, keren. Ada pesan untuk Amar kalau nanti benar bisa dihadirkan Kamis depan di persidangan, harus siap atau berani benar-benar jadi justice collaborator untuk mengungkap siapa dalang bandar sebenarnya? Ada pesan Bang? Ya harus, memang gitu. Memang kalau menguak suatu peristiwa yang artinya ini menjadi justice collaborator, kalau itu memang benar adanya dan memang harus berani dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa yang dikatakan, yang diucap ataupun yang disampaikan itu harus berdasarkan dengan apa yang terjadi secara aktual ya. Jadi ini yang penting karena tentunya kita semua pasti mau lihat nih apa sih yang dia ketahui, dia lihat dan dia rasakan pada waktu dia di dalam pada waktu itu, dan akhirnya terjadi tangkap tangan terhadap obat-obatan itu, adanya dugaan peredaran. Nah kalau itu memang nanti itu memang benar adalah bukan Ahmad Zoni, tentunya harus dibuktikan ya, dan siapalah orang yang melakukan itu gitu, atau mungkin orang yang terlibat juga harus juga disampaikan karena nggak akan bisa berdiri sendiri seorang Ahmad Zoni yang di dalam ini kan gitu. Dan juga gampang sebenarnya dari CCTV, dari semua perbuatannya, dari handphone, dari apapun nanti bisa dicari siapa sih pelakunya, siapa sih yang melakukannya, siapa sih yang ikut serta, siapa sih yang membantu ataupun memberikan satu kesempatan untuk bisa melakukan ini kan. Saya rasa ini harus dibongkar.